Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the part number 2 of the TOEFL introductions. Selamat datang di video part yang kedua untuk pembahasan pengenalan TOEFL ITP kepada teman-teman yang join di program TOEFL DE UMS. Oke. Secara umum TOEFL ini menguji ada 3 skill ya. Yang pertama listening comprehension, yang kedua structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading comprehension. Secara umum listening comprehension ada 50 soal dan dikerjakan dalam waktu 35 menit. Jadi sekitar berapa itu ya, tidak sampai 1 menit satu soal ya, 12 detikan lah ya kurang lebih kalau di analisis teknisnya. Kemudian ada yang section yang kedua adalah structure and written expressions. Ini adalah grammar, semuanya seperti listening, structure, written expression juga pilihan ganda. Jadi sebenarnya semuanya hanya menyilang ya. Cuman resikonya adalah kalau salah ya salah. Termasuk kalau salah tidak mengurangi ya. Kemudian ini soalnya adalah 40 soal, waktunya 25 menit. Ini lebih banyak waktunya karena memang analisis grammar ya. Kemudian yang terakhir adalah reading comprehension, soalnya 50, waktunya 55 menit. Ini the longest sections, kurang lebih 1 menit ya untuk satu soal untuk reading. Nah, sebagai perkenalan ini totalnya berarti sekitar 140 menit ya, hampir 2 jam lebih kalau satu tes ITP. Lumayan butuh strong ya staminanya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini teman-teman akan saya jelaskan sebelum nanti saya kasih tugas tesnya ya, praktis tesnya. Kita akan ke listening dulu karena ini urut ya. Tadi mungkin sudah pada tahu format tes ini adalah multiple choice. Jadi sebenarnya jawaban sudah ada di situ semuanya ya, tinggal dipilih. Cuman yang benar yang mana ya, itu yang jadi masalah ya. Di listening comprehensions ini ada 50 soal. You have 50 questions, total waktu 35 menit. Dan saya akan coba berikan tips umumnya dulu ya. Tapi sebelum kita ke tipsnya, kalian harus tahu ada jenis soal yang pasti akan keluar, biar kalian tidak surprise. Karena setiap tes TOEFL pasti akan keluar 3 macam urutan jenis soal di listening. Yang pertama part A, ada 3 part ya dalam listening. Questionsnya ada 3. Yang part A adalah dialogues. Ini biasanya yang short dialogues atau yang nyebutnya short conversation. Ini ada sepasang dialog pertanyaan. Nah, kemudian ini biasanya yang paling gampang ya, karena ya memang normally dan memang selalu begitu, soal gradasi di listening itu dari 1 sampai ke atas, 1 sampai 5, 25 sampai 30 dan seterusnya. Itu mulai dari easy, terus kemudian medium, difficult. Jadi soal pertama pasti lebih mudah dan seterusnya, semakin naik. Kita kembali ke jenis listening tadi. Yang pertama adalah dialogues, short conversation. Ini biasanya ada 2 orang berbicara. Kemudian itu nanti biasanya pressure point-nya adalah pertanyaan pada kalimat yang kedua ya, selalu begitu. Nanti kita cek ya. Jadi kita fokus ke bentuknya dulu ya, dialogues. Kemudian yang part B, yang dialogues ini soalnya biasanya 30 soal, yang paling banyak ini. Dan kalau kalian paham strateginya, ini tempat kalian harus ngambil nilai poin sebanyak-banyaknya karena pendek-pendek. 30 soal di part A dialogues atau short conversation. Part B nya adalah discussion, class discussion. Ini juga conversation tetapi longer conversation ya, sedikit panjangnya. Oke. Ini jumlahnya biasanya ada 8 saja, tidak banyak. Dan yang terakhir adalah mini lectures. Mini lectures ini biasa ada 12 soal. Mini lectures itu kayak proses lecturing, kayak dengerin kuliah, terus nanti dari diskusi itu ada pertanyaan berkenaan dengan itu. Jadi ada 3, saya ulangi, ada dialogues,
short conversation atau longer conversation, dan yang terakhir lectures. Jumlahnya semuanya 50, 30 part A, part B 8, part C 12. Jadi kalau taruhlah kalian hilang di part B dan C, kalau kalian part A nya ini bagus dan benar semua, itu sudah cukup mengangkat nilai kalian. Total waktu 40 menit guys, so you have 40 minutes. Oke. Jadi yang sudah pernah pasti sudah membayangkan. Jadi nanti levelnya kalian bukan hanya kalian sudah pernah, berarti levelnya adalah how to improve your score. Yang belum ya nanti nge-feel dulu, karena kita pakai praktis nanti ya, biar tahu. Oh ya, termasuk tahu skornya ya, yang belum tes ya. Yang sudah juga, karena pasti biasanya akan ada perubahan. Strategi umumnya untuk yang pertama adalah selalu pahami petunjuk umum pada pelaksanaan tes, karena nanti akan selalu dibaca soalnya di awal ya. Jadi kalian sudah harus tahu kalau section A itu apa. Jangan pas tes baru surprise. Makanya nanti ketika saya kasih tes linknya, kalian benar-benar ngikutin, nggak usah nge-cheat ya, nggak usah cari jawaban di Google. Setelahnya boleh, setelah kalian jawab ya, biar kalian tahu polanya dan paham. Jadi yang pertama pahami petunjuk ya, karena soalnya petunjuknya pasti sama, dan itu kayak kalian main game, just like you enter and start a new game. Seperti kalian mau main game di HP, kalau kalian pertama kan kaget ya, oh ini setelah ini apa, setelah ini apa. Nah itu pertama kalian harus secara mental, itu akan membantu kalau kalian tahu yang pertama apa ya, di apa, TOEFL itu apa sih listening pertama. Bahkan kalau perlu kalian hafalkan lah ya petunjuk tesnya, karena sama ya, naratornya juga baca ya. Kemudian konsentrasi penuh dengan apa yang kalian dengarkan. Ya pastilah listening, tapi maksudnya ada maksud di balik ini. Kalian hanya akan mendengarkan recording satu kali. You will be listening to the recording once ya, hanya sekali saja. Jadi nggak ada ngulang. Berarti fokus ini maksudnya apa? Kalian fokus jawab cepat. Terus kalau kelewat udah move on aja, coret satu, kasih tanda ya. Kalau kalian mikirin atau stuck di pertanyaan nomor 1 atau di pilihan mana yang benar, nanti buru-buru dah, so tahu-tahu sudah soal kedua, lalu akhirnya kacau kalian, ketinggalan. So move on. Nomor 1 konsentrasi penuh, artinya selain mendengarkan, kalau kira-kira sudah lewat ya sudah, ikhlaskan saja ya. Satu soal itu juga tidak akan membuat nilai kalian signifikan kalau di pertanyaan berikutnya kalian bisa lebih fokus. Oke. Kemudian tips yang ketiga, pahami tingkat kesulitan soal. Karena soal nomor 1 sampai 10 itu adalah yang paling easy, pasti itu. Jadi usahakan ini kalian tackle. Tapi kalaupun memang di soal pertama 1-10 kalian kacau, jangan terus down karena wah ini lebih susah setelahnya. Ya itu nanti practice ya, habits aja. Practice make perfect or practice makes better ya, lebih tepatnya. Jadi kalau nomor 1 sampai 50 jelas 1, number 1 until number 10 is the easiest. Then you go number 41 up to number 40 is the hardest. Pasti yang sulit itu ya. Itu kemudian tadi saya sudah sempat ucapkan di awal tadi bahwa secara teknis kalian punya 12 detik untuk pindah dari soal 1 ke 2. Jadi cepat ya. Kalau mau mikir ya sekitar itulah. Hitungnya gimana ya nanti kebiasaan saja. Jadi ada yang kalian kalau ngerjakan, karena ini timed ya, limited waktunya, jadi kalian nggak boleh terlalu bengong. Kalau nanti pas pembahasan boleh ya. Jadi kalau kira-kira sudah mentok ini tadi apa jawabannya, kalau lebih dari 12 detik ya cepat putuskan, kasih kode di situ ya, A B C ya, lihat kancing atau bagaimana ya. Ya gitu kira-kira. Jadi 12 detik ini kamu harus sudah menjawab pertanyaan atau pilihan yang kamu harus tentukan. Kalau belum, pokoknya harus jawab ya. Bagaimana caranya ya? Jawab, yang terakhir jawab semua pertanyaan. Kenapa? Kalau ragu ataupun tidak, kalian tidak ada pengurangan skor kalau TOEFL paper base ya. Kalau salah ya salah, tapi kalau benar ya benar. Resikonya seimbang ya.
Jadi tapi kalau kalian nggak jawab pasti salah. So that's the strategy. Itu 5 strategi umum dulu. Nanti kita ini tuh kan teorinya ya. Jadi kalian boleh pakai ini teori sambil nanti boleh browsing source tips yang lain. Tapi paling penting adalah setelah ini saya akan kasih link, ada sebuah video set listening yang kalian harus kerjakan jujur. Ya kalau mau belajar harusnya jujur. Kalian jawab, jangan skip, langsung lihat jawabannya di akhir. Oke, so ini pertemuan kedua, kita mulai langsung ke listening dulu. Jadi setelah ini kalian boleh tulis pertama untuk kehadiran kalian harus diposting di kolom komentar video ini tentang kira-kira strategi mana yang paling kalian sulit dari 5 ini tadi ya, dan alasannya kenapa. Boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ada 5 strategi yang saya share tadi, mana yang menurut kalian strategi yang paling sulit. Oke. Nah kemudian yang kedua, kerjakan link, ada video nanti dari YouTube, saya ambil dari sebuah channel yang ada isinya set 50 soal. Nah you have to finish that. Silakan disiplin, kalau sinyalnya jelek turunkan resolusinya ya, biar cukup data kalian. Atau kalian boleh download dulu, kemudian nanti kerjakan di mana ya, di tempat yang kalian nyaman. Kalau sudah selesai nanti langsung posting. Tapi sebelum diposting dicek lagi berapa benarnya, berapa salahnya ya. Karena di akhir video ini ada jawabannya, kunci jawabannya. Nah kalian boleh nyontek, tapi kalau nyontek nanti kalian nggak belajar apa-apa. Ini sekali lagi, this is not a score oriented course. Jadi kalian harusnya bisa mencoba. Wah ternyata salah banyak banget. Kalau salah terlalu banyak ya nggak apa-apa, karena setelahnya di part berikutnya saya akan coba jelaskan tips-tipsnya secara teknis dari soal itu ya. Oke, jadi tugasnya satu tadi, kalian jawab strategi mana yang paling sulit dari yang 5 saya share. Yang kedua, kalian selesaikan latihannya. Mind your business, please. It's not for me, it's for yourself to know how progress you are. Please acknowledge your weaknesses, karena kamu kalau bisa nanti mengevaluasi kan di course meeting berikutnya, kalian bisa bertanya kesulitannya apa. Jadi saya pengen kalian 30 menitan kurang lebih ya, 50 soal ini kalian kerjakan di akhir, lalu lihat jawabannya ya. Tidak apa-apa kalau nanti nggak usah dibagus-bagusin. Kalau salah semua ya tulis salah semua nanti ya. Berapa 50 soal 50 salah. Tapi kayaknya enggak ya. No, you are intermediate student, so I believe pasti ada lah nilainya ya. Walau 10, 20, tapi nanti setelahnya kalian bisa progres dari latihan ini. Jadi nggak penting juga sebenarnya kalian mau dapat skor berapa. Tapi the most extremely important it's how you can improve and acknowledge and spot your weaknesses, sehingga nanti pas tes beneran, pas mau lulus kalian sudah bisa better skornya ya. Oke, itu dulu di part kedua. Nah kalian resmi mengikuti pertemuan kedua ini kalau kalian mengerjakan 2 tadi ya. Kalau yang pertama kayaknya bisa langsung komen ya. Oke, thank you. Kira-kira gitu. Nanti saya akan lanjut dengan strategi berikutnya. Tentu di skill lanjut ada structure and grammar. Kemudian yang terakhir reading nanti ya. Oke, thank you guys. Semangat mengikuti program ini. Kalau ada pertanyaan silakan posting di grup atau di kolom komentar di bawah ini ya. Thank you. See you next course online. After this I'm going to post another inshallah 3 podcast video for everyone to follow ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.